Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Prasetyo Widodo dengan NIM 2205236022262. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek dengan judul pelaksanaan proyek konstruksi jenjang 6 sebagai teknisi laboratorium beton aspal. Pendahuluannya, dalam melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori uji teknis kelompok usaha jasa laboratorium beton aspal yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2011. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia dalam jabatan kerja teknisi laboratorium beton aspal melakukan pengujian mutu material aspal dan agregat untuk mendapatkan rancangan campuran yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan yang memenuhi standar spesifikasi teknis. Di sini daftar unit kompetensi dari kompetensi kerja teknisi laboratorium beton aspal. Yang pertama itu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Lalu ada menerapkan komunikasi di tempat kerja, melakukan persiapan pengujian beton aspal, melakukan pengujian material aspal, melakukan pengujian material agregat kasar, melakukan pengujian material agregat halus, melakukan pengujian material filler, membuat formula campuran kerja beton aspal, melakukan pengujian contoh beton aspal hasil penghamparan dan pemadatan di lapangan, melakukan laporan kegiatan pelaksanaan pengujian di beton aspal. Yang pertama itu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Dalam penerapan prinsip K3L penting dalam setiap tahap pekerjaan. Dalam pelaksanaan di laboratorium harus menerapkan prosedur keselamatan untuk melindungi diri dan rekan kerja dari resiko yang terjadi selama pengujian. Dalam aktivitas laboratorium harus diperhatikan dampak lingkungan selama pengujian agar tidak merusak lingkungan sekitar. Yang pertama itu menyiapkan kebutuhan K3L seperti APD, APK, dan perlengkapan K3K sesuai dengan jenis pekerjaan. Lalu membuat rambu dan semboyan K3L, jenis lampu yang dipasang harus sesuai dengan kesesuaiannya. Lalu mengawasi penerapan pelaksanaan K3L. Peraturan K3L disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku, penggunaan APD dan APK yang diperiksa, dan penerapan K3L dibuat berdasarkan pemantauan. Lalu yang kedua ada menerapkan komunikasi di tempat kerja, menginterpretasikan instruksi kerja. Informasi dan instruksi kerja dijabarkan dalam daftar checklist dan diperiksa kesesuaian dengan kondisi lapangan. Mengkomunikasikan instruksi kerja ke rekan, daftar informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. Lalu mengkoordinasi dengan unit-unit terkait. Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan disusun dilaksanakan sesuai jadwal dan evaluasi untuk kesesuaian dengan rencana semula. Lalu yang ketiga melakukan persiapan pengujian beton aspal. Yang pertama itu menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan seperti material beton aspal dikelompokkan sesuai jenis dan ukuran, kemudian diperiksa kuantitasnya sesuai kebutuhan. Lalu menyiapkan formulir olah data dan memeriksa kondisi peralatan uji. Dan di sini adalah persiapan pengujian beton aspal sesuai dengan SNI yang sudah berlaku. Selanjutnya melakukan pengujian material aspal. Yang pertama itu melakukan persiapan pengujian. Yang kedua itu melaksanakan uji penetrasi aspal dengan cara yang ketiga melaksanakan uji titik lembek. Yang keempat itu melaksanakan uji duktilitas aspal. Lalu melaksanakan uji titik nyala aspal. Lalu melaksanakan uji kelarutan bitumen. Lalu ada melaksanakan uji berat jenis aspal, melaksanakan uji kehilangan berat, melaksanakan uji penetrasi setelah kehilangan berat, dan membuat hasil pengujian aspal. Dan di sini ada pengujian
Penetrasi. Penetrasi adalah kedalaman masuknya jarum standar ke dalam benda uji pada kondisi tertentu. Dan ini adalah contoh formulir dari penetrasi aspal dan contoh pengujiannya dalam pengujian penetrasi aspal sesuai SNI yang berlaku. Yang ini ada pengujian titik lembek aspal. Titik lembek berguna untuk menentukan kelas aspal dan gambaran ketahanan aspal untuk tidak melunak. Ini adalah contoh formulir dari titik lembek aspal beserta SNI yang sudah berlaku. Selanjutnya ada pengujian daktilitas aspal. Pengujian ini menentukan ketahanan tarik aspal yang ditunjukkan oleh kemampuan tarik benda sampai putus. Dan ini adalah contoh pengujian formulir dari daktilitas aspal sesuai SNI. Dan ini adalah contoh tarik. Lalu ada pengujian berat jenis aspal. Berat jenis merupakan untuk membandingkan suatu berat jenis air pada volume dan suhu yang sama. Dan ini adalah formulir dari berat jenis aspal berdasarkan SNI dan contoh pengujiannya. Lalu yang keempat itu ada melakukan pengujian material agregat kasar. Melakukan persiapan pengujian sesuai pedoman dan formulir. Melakukan pengujian berat jenis aspal dengan cara disaring lalu melaksanakan uji kausan. Terus melaksanakan uji kelekatan agregat, melaksanakan uji angularitas, melaksanakan uji kepipian agregat, dan membuat hasil laporan pengujian agregat. Lalu ada yang kelima itu melakukan pengujian material agregat halus. Yang pertama itu melakukan persiapan pengujian, lalu ada melakukan pengujian berat jenis agregat, melakukan uji setara pasir, melakukan uji agregat lolos dengan saringan 200 dan membuat hasil formulir pengujiannya. Dan ini adalah dokumentasi saat melakukan pengujian agregat kasar dan halus. Lalu melakukan pengujian material filler. Yang pertama itu melakukan persiapan pengujian dengan menyiapkan formulir, lalu melakukan pengujian berat jenis dengan cara ditimbang dan dihitung berat jenis fillernya yang dilakukan. Lalu membuat rangkuman hasil pengujiannya. Lalu membuat formula campuran kerja beton aspal. Yang pertama itu melakukan persiapan pembuatan formula. Lalu melakukan pengujian formula campuran. Lalu terakhir membuat analisis dan hasil formula yang dicampurkan. Dan ini adalah contoh pengujian campuran beton aspal untuk mengetahui stabilitas dan flow dari suatu campuran aspal dengan agregat. Jadi ini adalah hasil yang sudah diteliti dan sesuai dengan formulir, sesuai dengan SNI yang sudah berlaku. Ini adalah dokumentasi dari campuran beton aspal. Lalu selanjutnya melakukan pengujian contoh beton aspal hasil penghamparan dan pemadatan di lapangan. Yang pertama itu melakukan persiapan pengujian dengan menyiapkan bahan-bahannya, lalu mencatat hasil pengujian di kertas, lalu melakukan pengujian tebal dan density, lalu melakukan pengujian kadar aspal. Dan ini adalah dokumentasi saat pemadatan sesuai dengan SNI yang sudah berlaku. Lalu ada membuat laporan kegiatan pelaksanaan pengujian beton aspal, yaitu mengumpulkan data dari hasil pengujian, lalu membuat kesimpulan awal hasil pengujian, dan terakhir membuat laporan hasil pengujian. Dan ini saat dokumentasi pengumpulan hasil laporan pengujian. Baik, sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya ini dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk kategori jasa profesi ilmiah dan teknis, khususnya dalam golongan jasa arsitektur dan teknik sipil serta analisis dan uji teknis, SKKNI ini berlaku secara nasional. Standar ini menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta untuk uji kompetensi dan sertifikasi profesi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja di bidang tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing di industri.
Baik, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.